teman-teman, saya Alei, mahasiswa Hubungan Masyarakat Universitas Padjadjaran Angkatan 2023. Dan di One Day with Public Relations kali ini, kita kedatangan narasumber yang keren banget nih. Boleh Pak Adi untuk memperkenalkan diri ke teman-teman semuanya. Saya Adi Prastowo, Manajer Komunikasi Perusahaan dan Hubungan Kelembagaan PT Dirgantara Indonesia. Oke, seperti yang sudah Pak Adi perkenalkan dirinya, kalau misalnya peran public relations di PT Dirgantara Indonesia ini berarti ada di Departemen Komunikasi Perusahaan dan Hubungan Lembaga ya Pak Adi? Iya. Oke, mungkin bisa dijelaskan sedikit nih Pak, peran dari komunikasi perusahaan dan hubungan lembaga di PT Dirgantara Indonesia. Jadi di Departemen Komunikasi Perusahaan dan Hubungan Kelembagaan ini terdiri dari 3 bidang. Oke. Bidang yang pertama adalah humas. Bidang yang kedua hubungan kelembagaan. Oke, hubungan kelembagaan. Yang ketiga adalah protokol perusahaan. Protokol Semuanya perusahaan. Pekerjaannya di bidang komunikasi semua. Oke. Kalau untuk bidang yang mungkin lebih condong mengurusi hal-hal yang berkaitan dengan media nih Pak. Nah itu bidang humas. Bidang humas. Relation mengkomunikasikan semua informasi. KPI-nya adalah informasi yang kita sampaikan ini harus terdelivery dengan baik. Jangan sampai informasinya A sampainya jadi B. Jadi kita harus pastikan dengan persepsi yang sama informasi sampainya juga. Oke. Berarti di bidang humas ini yang mengurusi seperti press release, seperti itu ya Pak? Iya. Jadi humas ini menyiapkan press release, informasi-informasi dari perusahaan, baik itu corporate action, corporate issue, semua dikemas di bidang humas dikemas dalam suatu informasi yang nanti kita sebarluaskan melalui media. Oke. Kalau kita boleh tahu nih Pak, di PT Dirgantara Indonesia ini humasnya itu bagaimana sih dalam membangun dan mempertahankan hubungan baik dengan mungkin jurnalis-jurnalis? Nah, jadi selama ini memang kita terus ngejalin hubungan dengan media-media dan terus bertambah gitu karena banyak media-media baru juga. Harus kita kita bangun engagement yang baik dengan media sehingga pekerjaan humas ini sendiri bisa berjalan dengan mulus karena hubungan baik tadi yang terus dijaga, dipelihara, dibangun. Oke, jadi sama-sama untung lah ya Pak dari jurnalisnya, untung dari PT Dirgantaranya juga. Betul. Oke. Nah, tadi Bapak sempat mention juga kalau misalnya PT Dirgantara ini akan selalu memastikan bahwa media ataupun jurnalis itu dapat informasi yang emang akurat ya Pak, dan juga yang tepat dan nggak salah gitu. Itu bagaimana sih Pak strategi yang dilakukan oleh bidang humas mungkin untuk memastikan hal tersebut? Jadi memang kita udah siapkan informasi yang ada dari perusahaan. Tadi ada corporate issue, kemudian corporate action, kemudian CSR itu sendiri. CSR juga. Itu kita kemas. Kemudian kita sebarkan melalui channel-channel media yang sudah kita rangkul, sudah kerjasama selama ini dengan baik, sehingga penyebaran beritanya juga efektif. Karena kalau kita hubungannya nggak baik sama media, betul Pak, pasti informasi yang kita sampai ke publiknya juga akan beda nantinya. Betul. Kadang-kadang ada digoreng lah segala macam. Narasinya akan berbeda lagi ya Pak. Oke. Nah, kalau tadi Pak, seperti tadi misalnya ada berita negatif yang mungkin tidak bisa kita kontrol juga ya Pak tentang perusahaan nih. Bagaimana PT Dirgantara Indonesia khususnya bidang humas ini menangani berita kontroversial ini Pak? Kalau misalnya ada berita negatif yang muncul di media, biasanya kita klarifikasi dulu ini. Klarifikasi dulu. Berita negatif ini bener apa enggak? Karena bisa juga memang negatif gitu kan. Memang terjadi gitu memang ya. Terjadi, ada juga yang fitnah segala macam. Nah, biasanya kalau yang beritanya nggak benar nih, yang sebenarnya nggak negatif tapi dibikin negatif, itu biasanya kita
counter. Kita minta hak jawab segala macam ke media tersebut. Jadi kita juga jangan berdiam aja ya Pak kalau misalnya ada fitnah seperti itu. Tapi kalau memang beritanya memang negatif, memang benar, biasanya kita alihkan. Kita bikin berita-berita. Jadi ditumpuk gitu ya Pak. Kita alihkan isunya gitu supaya masyarakat publik gitu ya. Jadi nggak fokus ke yang negatif gitu. Kita alihkan ke berita dengan berita lain gitu yang positif, kurang lebih seperti itu. Nah karena Bapak tadi sempat cerita sedikit, kayaknya aku jadi penasaran nih Pak, ada nggak sih pengalaman tertentu yang seperti tadi mungkin di mana hubungan baik Bapak dengan media itu bisa membantu menyelesaikan krisis tadi yang mungkin ada berita negatif yang tersebar, tapi karena hubungan baik Humas PT Dirgantara Indonesia dengan media itu jadi tertutup gitu atau mungkin teralihkan tadi. Ada nggak sih Pak pengalaman? Ada sih. Jadi kalau kita udah jalin hubungan baik dengan media, kadang-kadang mereka mau menerbitkan berita negatif itu juga ngomong dulu kita gitu. Jadi konfirmasi dulu. Konfirmasi dulu. Kita negosiasi, kita lakukan negosiasi. Udahlah, nggak usah diposting yang beginian lah. Gitu. Kita nggak diposting. Enak ya Pak kalau misalnya punya hubungan baik dengan media ya. Selanjutnya nih Pak, bagaimana PT Dirgantara Indonesia ini memilih media atau mungkin jurnalis yang tepat nih Pak untuk menjalin hubungan dengan PT Dirgantara Indonesia ini? Harusnya sih nggak dipilih-pilih. Harusnya nggak dipilih-pilih. Semuanya harus kita rangkul. Semuanya. Kita rangkul sebanyak-banyaknya. Ya dengan begitu apapun kesulitan kita juga jadi bisa terbantu nanti sama mereka, sama jurnalis. Jangan pilih-pilih ya Pak. Semua harus kita rangkul. Sebanyak-banyaknya. Kalau misalnya ada nggak sih Pak prioritas gitu, misalnya di sini kan ada media lokal kayak mungkin Pikiran Rakyat, terus juga ada media nasional. Apakah PT Dirgantara Indonesia merangkulnya ada prioritasnya gitu, mungkin lokal dulu atau langsung nasional gitu, ada nggak Pak? Tentu yang harus kita rangkul yang lokal. Yang lokal dulu. Betul, karena kita berada di lingkungan mereka, di satu lingkungan yang sama. Tapi tetap kita juga harus ngerangkul media-media nasional, bahkan media internasional. Media internasional karena juga. Produk-produk PTDI adalah produk internasional, produk ekspor. Kurang lebih seperti itulah. Untuk materi yang dipersiapkan ke media lokal, media internasional, dan media nasional itu berbeda dan yang membuatnya itu dari bidang humas juga ya Pak? Iya. Baik. Kalau untuk ini Pak, event-event seperti mungkin press conference atau media gathering atau media briefing itu di PT Dirgantara Indonesia berapa kali mungkin, atau seberapa sering, atau beberapa kali aja nih cukup gitu Pak? Seenggaknya sih idealnya sih ya berapa untuk media gathering seperti itu kita lakukan setahun 3 kali. Setahun 3 kali. Tapi kita kondisional juga, kita lihat situasinya seperti apa. Kadang-kadang satu momen itu kita memang harus media gathering nih, walaupun belum waktunya gitu. Kadang ada misalnya sesuatu yang mengharuskan banget. Nah sekarang kita masuk ke pertanyaan tentang, pasti ada tantangan kan Pak selama keberjalanan Bapak menjabat mungkin manajer komunikasi perusahaan. Apa sih Pak tantangan terbesar dalam mungkin berhubungan dengan media, terutama di era digital saat ini? Tantangan terberatnya ya itu tadi, kalau menurut saya menjalin hubungan baik. Karena kalau kita hanya kenalan sesaat udah selesai, udah putus ya. Justru yang sulitnya bukan itu. Yang sulit itu menjaga hubungan baik. Menjaganya, bukan tetap berhubungan baik, tetap menjaga silaturahmi, saling kontak gitu. Itu sebenarnya tantangannya. Karena jalan terus kan. Betul. Berarti
bukan hanya sebatas berkenalan aja ya Pak, Betul, tapi juga betul. mempertahankan itu dan menjaga hubungan dengan media tersebut ya Pak. Oke. Nah, ini kan seperti yang tadi Bapak bilang kalau media itu berbeda-beda dan kita harus merangkul semuanya ya Pak. Ada media online, ada media cetak, terus mungkin ada televisi dan radio juga. Iya, betul. Ada perbedaan nggak sih Pak antara keempat media tersebut dalam mengelola mungkin hubungan dengan mereka gitu Pak? Sebenarnya sih nggak ada. Jadi semua sama. Semua sama ya Pak? Hanya media yang tersampaikan ke publik itu beda-beda. Oke. Ada media cetak. Media cetak tuh orang nggak langsung terima. Mungkin 1 hari kemudian dia baru baca beritanya di koran atau di majalah. Terus media online saat itu juga kapan kita mau kita bisa langsung lihat. Kalau media televisi memang kita harus nonton TV gitu. Tapi kalau media TV juga bisa kita langsung lihat beberapa saat setelah tayang di TV, ada di saluran YouTube-nya kan. Iya, pasti langsung ya kalau sekarang Pak ya. Tapi intinya semua sama sih. Semuanya sama ya Pak. Hanya cara penyampaian ke publiknya beda-beda. Oke, baik. Tapi dari sekian banyak media memang yang paling dominan itu media online. Oh, yang paling dominan sekarang memang media online ya Pak. Tapi apakah yang paling dominan itu sekarang menjadi yang paling sulit untuk dikontrol Pak kalau dari PT Dirgantara Indonesia? Iya. Oh iya juga. Justru karena itu dominan dan masif ya, banyak. Cepat gitu ya Pak tersebarnya. Jadi kita juga harus cepat juga untuk memonitor. Barangkali ada yang salah. Kontennya segala macam. Judulnya mungkin narasinya. Selama itu masih, kalau judul sih memang sering digoreng ya Pak. Supaya dibaca. Daya tarik. Iya betul. Tapi kan yang penting berita secara keseluruhan. Kurang lebih seperti itu. Oke, nah teman-teman kita udah dapat banyak banget nih informasi dari Pak Adi sebagai manajer komunikasi perusahaan dan hubungan lembaga di PT Dirgantara Indonesia. Nah Pak, kita sebagai mahasiswa PR atau humas mungkin pengen tanya sedikit nih Pak, ada nggak sih saran Pak Adi untuk kita nih mahasiswa-mahasiswa yang masih mungkin belajar dan juga lagi merintis mungkin ya Pak, gimana nih? Saran saya sih belajar terus, dalami terus ilmu komunikasi, khususnya public relation, karena di teori sama di praktek nggak jauh beda. Nggak jauh beda ya. Jadi terus dalami, yang penting penguasaan materi. Kemudian teknik wawancara, segala banyak sih ya. Jadi yang kita pelajari itu nggak bakal sia-sia ya Pak nanti di dunia kerja. Karena dipakai terus. Bahkan ilmu humas ini ya, walaupun kita nggak kerja di humas, semua kepake ilmu komunikasi karena manusia kan berkomunikasi ya Pak. Kurang lebih gitu. Dan hari ini saya sudah bersama seorang supervisor hubungan kelembagaan dan PID, Pak Harjoy. Boleh Pak Harjoy untuk memperkenalkan diri ke teman-teman semuanya. Ya, halo, perkenalkan nama saya Hari Harjoyo. Saya biasa dipanggil Harjoy kalau di PT DI. Di sini saya saat ini diamanahkan untuk menjadi seorang supervisor di hubungan kelembagaan dan PID. PID itu publikasi, informasi, dan dokumentasi. Seperti itu. Seperti itu ya Mbak. Nah di One Day with Public Relations kali ini kita akan condong untuk membahas media relations, dan Pak Harjoy ini adalah orang yang sudah menapaki jejak hubungan media sejak lama nih teman-teman. Mungkin boleh dijelaskan Pak Harjoy bagaimana peran bidang hubungan kelembagaan dan PID atau publikasi informasi dan dokumentasi ini di PT Dirgantara Indonesia? Ya, sebelumnya saya ingin menjelaskan sedikit tentang kenapa saya juga istilahnya bisa dibilang dulunya menghandle media relation juga, karena saya bisa dibilang masuk di PT DI itu 10 tahun yang lalu, dan boleh dibilang saat ini menjadi salah satu yang paling senior lah bisa dibilang di humas, bisa dibilang seperti itu, karena sebelumnya kan ada Pak Ferry di mana beliau sudah pindah ke bagian seperti itu. Nah, jadi dalam membangun media relation ini dulu memang kita membangunnya itu dengan susah payah bisa dibilang, karena pada waktu itu kami masih terbentuk levelnya itu masih bidang untuk humasnya sendiri. Jadi humasnya belum sedepartemen kayak sekarang, dan itu pun
pun kami hanya bertiga pada waktu itu ya. Untuk menghandle semua tugas. Betul, untuk menghandle semua tugas kehumasan itu hanya bertiga. Ada Pak Kerry, itu lebih spesialisnya lebih ke fotografinya. Lalu ada Pak Adi Satrio, dia lebih spesialisnya ke desain. Desain komunikasi visual, lalu kemudian ada saya di situ. Nah, kalau di situ saya pada waktu itu dikasih amanah untuk media relation, sosmed handling, termasuk juga menjadi admin pada waktu itu, termasuk juga untuk media monitoring. Gitu. Nah, pada waktu itu memang saya pun sebenarnya seorang lulusan dari Vkom 4 juga, angkatan 2007. Ilmu yang saya dapat sebenarnya selain dari kampus, pada waktu itu pun saya bekerja di Kompas. Gitu. Jadi pada saat saya mendapatkan pengalaman di Kompas ini, saya terapkan di PTDI untuk membangun media relationnya. Yang pada waktu itu kami lakukan bertiga pada waktu itu adalah kita membenahi database terlebih dahulu. Membenahi database. Ya, database terlebih dahulu karena memang pada waktu itu PTDI masih belum rapih untuk database wartawannya. Jadi dari situ data-data wartawan masih acak lah bisa dibilang di komputer senior. Nah, di mana seniornya ini tidak istilahnya belum ada tongkat estafet, beliaunya guru pensiun. Jadi dalam tanda kutip kita belajar sendiri tuh, tiga orang ini belajar otodidak gimana caranya membangun media relations gitu kan. Nah, dari situ membenahi database, kemudian kita menghubungi satu persatu orang itu, memastikan bahwa yang bersangkutan masih menghandle PTDI. Itu memang masih PR-nya masih panjang dan manual banget tuh pada waktu itu kita nelpon satu persatu. Karena kan dulu masih belum ada WhatsApp. Itu tahun berapa? 2015 di pertengahan 2015 itu kan WhatsApp baru mau masuk tuh. Iya, betul. Nah, jadi di situ tuh kita masih nelpon, SMS, nelpon, terus mastiin Kang, masih di PTDI atau enggak misalkan seperti itu. Oh masih, ya alhamdulillah berarti itu nyambung. Nah nanti kita undang nih. Nah tiap kali kita mengirim undangan pun itu kita melakukannya by phone. By phone. Ya termasuk untuk konfirmasi kehadirannya. Kan kalau sekarang kan bisa semua by WA ya seperti itu. Kalau dulu enggak gitu. Nah udah mulai by phone, udah kita pastiin yang bersangkutan datang. Di setiap acara kita ulang seperti itu terus. Pada satu titik ada wartawan dari Kompas juga, itu teman saya pada waktu saya masih seperjuangan di Kompas, itu ngasih saran, Pak Harjoy, gimana kalau misalkan bikin WhatsApp group, gitu, WhatsApp group yang sering meliput PTDI. Isinya semuanya jurnalis. Ya, isinya semuanya jurnalis. Pada waktu itu Mbak Reni namanya, Mbak Reni Susansi, ya itu dia di kompas.com. Nah itu bilangnya per bagian. Jadi per bagian itu dalam arti ada wartawan ekonomi Pak Harjoy, nih Pak Harjoy masukin wartawan ekonomi. Ada wartawan TV, Pak Harjoy masukin wartawan TV. Nah tapi aku nggak ngedenger itu. Ngedengernya tuh istilahnya kalau versinya kita di PTDI itu semua kita tumpahin semua di satu grup itu. Ya, jadi boleh dibilang PTDI itu memiliki grup pada waktu itu namanya PTDI Bandung. PTDI Bandung. Ya, PTDI Bandung itu semua wartawan yang meliput PTDI, mau dari wartawan ekonomi, mau wartawan TV, wartawan radio, wartawan online. Itu semuanya tumplek-blek di situ. Kalau untuk regionalnya itu berarti Bandung aja? Iya, jadi uniknya di Bandung itu wartawannya sendiri mereka ada wartawan yang dia tuh memang ditugaskannya di Bandung, tapi dia buat nasional juga. Jadi dia ditugasin aja gitu? Iya, contoh kayak misalkan kan Kompas itu kan ada kantor perwakilannya di Jalan Riau. Nah, dia ngeliput Bandung tapi bisa untuk nasional. Jadi nanti materinya tetap untuk nasional. Media nasional. Betul. Nah, yang pada waktu itu kita lakukan, kita cari dulu nih orang yang berpengaruhnya nih siapa. Jadi misalkan kayak Kompas dulu ada namanya Samuel Oktora. Nah Samuel Oktora ini dia ini kuat banget pegangannya di Bandung, dalam arti dia suka ngeliput kemana-mana dan kalau misalkan dia ngeliput itu di Kompas pasti naik. Nah kita mencari orang-orang seperti itu. Nah makanya Samuel Oktora kita deketin secara personal karena pada waktu itu saya juga sama Bang Sam tuh belum terlalu deket gitu. Cuman kita istilahnya hubungan personalnya kita perbaiki, kita jaga. Namun untuk wartawan-wartawan yang sudah saya kenal, contoh kayak Tereni itu udah saya keep dari dulu, dari zaman saya di Kompas bisa dibilang seperti itu. Karena udah kenal ya Pak. Betul. Nah dimulai dari situ setelah melakukan perbaikan database,
kita lebih enak tuh begitu udah ngumpulin di PTDI Bandung, semua informasi undangan, press release, semua ya, bisa gampang di situ. Gitu Betul. ya, Tapi tadi balik lagi ada bisa dibilang ada kendala pada saat ada berita negatif itu kita harus gercep. Harus gercep banget. Iya. Bagi sekarang ya Pak. Iya betul. Jadi kalau dulu mah kan kita bisa konfirmasi by phone. Itu lama, ada proses. Betul, ada gap dulu, ada gap waktu. Nanya dulu nih siapa yang berhubungannya. Kan kalau di WhatsApp group kan udah istilahnya udah semuanya ada di situ gitu kan. Pak Adinya ada, Pak Sekpernya ada, kan pada waktu itu Pak Sekpernya itu Pak Irlan Budiman namanya. Nah, kalau sekarang kan ada Ibu Igan Sekpernya. Nah, itu semua ada di situ. Jadi otomatis itu menjadi media yang luas banget tuh di situ. Nah, tapi di situ kita lakukan adalah yang namanya media monitoring. Nah, media monitoring sendiri PTDI itu bikin in-house. In-house tuh bagaimana? In-house tuh dibikin sendiri. Oh. Jadi kita punya ilmunya dari kampus, kita lengkapin dari yang senior yang bekerja di PTDI. Kan pada intinya media monitoring itu ada 3 ya, ada netral, positif, dan negatif. Nah itu kita ramu, kita bikin sendiri formulanya, terus kita bikin sendiri laporannya, dan itu alhamdulillah kita berjalan hampir sekitar 4 tahun. Dan pada akhirnya di tahun 2000 berapa ya, 2021 gitu ya, apa 2020 masuk di root kita yang baru menggantikan Pak Budi Santoso. Beliau menyarankan udah kalian ngapain sih capek-capek media monitoring, pakai agensi. Oh sekarang ya, sampai sekarang Pak? Sampai sekarang enggak, sekarang udah enggak lagi. Enggak ya juga. Karena dengan kepemimpinannya Pak Erick Thohir Menteri BUMN itu ada namanya SKB ya, sekretariat Kementerian Bersama intinya. Itu dia punya yang namanya agenda setting setiap bulannya. Nah nanti detail pengisian agenda settingnya itu nanti teman-teman bisa coba tanyakan nanti ke Mbak Anissa Carolina, karena dia itu supervisor bidang hubungan masyarakat atau bidang humasnya gitu. Nah balik lagi ke yang tadi itu, pada saat media monitoring itu kan pasti kelihatan tuh. Iya benar. Media mana aja yang negatif, yang positif, wartawan mana aja yang selalu ngeberitain PTDI jelek. Nah kita rangkul lagi itu. Oh jadi yang negatif tuh itu bukan hanya diklarifikasi tapi juga dirangkul. Betul. Tadi menambahkan yang Pak Adi tidak hanya diklarifikasi, ya kita juga rangkul. Contoh kayak yang Pak Adi lakukan kemarin itu juga ada salah satu media lokal Bandung yang itu bukan istilahnya boleh dibilang mungkin kalau teman-teman searching mungkin bingung juga. Ada namanya media namanya Es Koncer. Es Koncer. Ya, unik kan, ya namanya. Unik. Nah, itu pun kan sebenarnya itu media yang dia benar-benar lokalnya tuh lokal banget gitu. Jadi boleh dibilang lokal tuh kan bisa dibilang kayak Bandung. Nah, tapi kan ada juga yang dia tuh mungkin hanya baru di satu daerah doang. Iya betul. Nah, tapi dia itu memberitakan negatif terkait PTDI. Si Es Koncer ini. Gitu. Nah, dari situ kita mulai rangkul mereka ini dengan kita datang juga. Mereka kita ajak ke sini ke media gathering pada waktu itu. Untuk istilahnya jangan sampai mereka terus-terusan lah memberikan negatif gitu. Bisa mungkin kita antisipasi untuk siapa tahu mereka jadi lebih besar, lebih banyak lagi pemberitaan negatifnya sebelum itu ya Pak ya. Nah balik lagi tadi pertanyaannya, kalau di hubungan kelembagaan memang untuk spesifik ke media relation saat ini saya hanya membantu Mbak Caca, Pak Adi itu pada saat ada kegiatan besarnya saja. Kegiatan besar itu dalam arti misalkan ada pengiriman pesawat. Contoh kayak pesawat yang di belakang ini ada pengujian pesawat M219. Nah, pengujian pesawat M219 ini kan bagus nih buat nilai beritanya tinggi. Iya, betul. Nah, mereka dalam arti mereka tuh wartawan-wartawan ini kita undang. Nah, yang mengundangnya itu dari saya. Undangannya tetap dari Pak Adi, tapi karena saya deket dengan banyak wartawan, saya lebih enak gitu ngundangnya gitu. Yang tadi boleh dibilang personal tuh ya memang benar-benar pendekatannya personal. Jadi alurnya dari Pak Adi ke Pak Harjo. Ya, ke Pak Harjo gitu ke aku. Tadi Pak Adi sempat ceritain cara membangun hubungannya. Kalau misalnya untuk mempertahankannya nih Pak, saya penasaran bagaimana mungkin sampai sekarang kayaknya agak sulit ya Pak
untuk mempertahankan hubungan itu, mungkin secara rincinya itu bagaimana sih Pak cara mempertahankan hubungan dengan media nih? Kalau bagi saya mempertahankan hubungan dengan media tidak sulit. Oh, tidak sulit? Ya, karena saya menjaga hubungan dengan media itu semenjak saya di Kompas. Oh, betul. Karena Kompas itu media juga. Saya juga tahu mereka cara mainnya seperti apa, cara berteman dengan mereka seperti apa. Saya juga punya ilmunya dari Unpad. Nah, mulai dari situ saya bisa dibilang mengembangkan tuh. Jadi wartawan tuh udah dalam tanda kutip udah kita lock nih. Oh, kalau Tribun ke si A. Kalau pikiran rakyat ke si B misalkan. Di database yang tadi ya, Pak? Di database yang tadi, dan kita selalu update mereka. Oh, selalu update juga. Kalau bagi saya pribadi, karena saya kenal secara personal dengan yang bersangkutan, ya saya nge-keep hubungannya dengan selalu nanya, silaturahmi. Silaturahmi itu ya bertanya, sering ajakin nongkrong, misalkan mereka punya acara. Contoh terakhir mereka punya acara mancing. Oh, mancing. Ya benar, acara mancing, aku ikut situ. Oh, jadi bukan cuma yang formal-formal aja hubungannya ya Pak, tapi personal juga. Personalnya juga. Itu mereka ulang tahun. Oh, ulang tahun. Aku ucapin. Anaknya ulang tahun, kita bikinin videonya di sini. Bahkan sampai anaknya ulang tahun. Anaknya ulang juga. tahun kita bikinin videonya. Oke. Gitu. Oke, kalau untuk strategi PTDI mungkin memastikan media-media yang tadi dikumpulkan, jurnalis yang tadi berada dalam satu grup itu mendapatkan informasi yang akurat dan relevan. Itu bagaimana, Pak? Ya, satu pastinya kita sebagai seorang humas itu harus yang namanya menguasai product knowledge. Oke. Itu udah wajib. Berarti Jadi tentang bagi produk pesawat ini. betul. Jadi mungkin bagi pelajaran buat teman-teman mahasiswa di Unpad pun, karena saya juga Vkom 1, saya nitip pesan berpandangan bahwa ya kalau kalian mau menjadi seorang humas yang baik, pahami dulu product knowledge-nya. Betul. Mungkin nggak sampai detail, oh si baut ini jumlahnya berapa, enggak. Itu mekanik ya urusannya, Pak. Itu terlalu teknis. Tapi gambaran besarnya kalian tahu. Harus tahu ya, Pak. Sebagai contoh, kayak misalkan pesawat N219 itu wingspan-nya berapa, terus mesin yang digunakan apa, terus kapasitasnya berapa, itu uji coba terbang udah berapa kali, itu harus di luar kepala lah. Dalam arti udah benar-benar hafal secara ngelotok lah gitu. Kita nggak boleh bingung ya kalau ditanya sama jurnalis gitu ya, Pak. Betul, karena tadi pertama nggak boleh bingung, terus yang kedua jangan bikin wartawan juga bingung dengan istilah asing. Oh, jadi harus dijelaskan dengan bahasa yang sederhana. Ya, contoh di PTDI itu ada yang namanya tuh di pesawat itu ada istilah namanya MTOW. MTOW. Maximum Take Off Weight. Jadi berat maksimum yang bisa diangkut pesawat ini untuk bisa terbang. Berarti yang dijelaskan yang tadi bukan MTOW itu. Kan, gitu. Atau bisa jadi MTOW-nya pesawat N219 misalnya 16 ton. Tapi kita jelasin MTOW itu apa di situ. Secara lengkap ya, secara lengkap. Jadi biar nanti medianya yang bisa milih sendiri. Mau karena nulis yang mana betul, gitu. Misal Jakarta Post pasti nulisnya MTOW. Iya, betul. Karena dia English. Iya, Nah, tapi kalau misalkan Antara karena dia Indonesia banget, dia nulisnya yang tadi. Beban maksimum yang bisa diangkut untuk pesawat itu bisa take off. Payload, ada payload juga. Payload itu kapasitas maksimum dari seluruh pesawat, termasuk mesin, termasuk bagasinya. Itu payload. Banyak ya berarti istilah teknis. Nah, yang kayak gitu-gitu tuh kan istilahnya kalau misalkan kita nggak paham product knowledge-nya, ya susah ya. Susah, dan wartawan nanti bingung terus kita ngasih informasinya yang salah. Gitu. Berarti mulai dari kitanya dulu aja ya, Pak, untuk tahu tentang seluk-beluk kayak perusahaan kita sendiri ya, Pak ya. Oke. Nah, tadi sempat juga Pak Harjo ini cerita tentang menangani berita negatif. Mungkin boleh diceritakan lebih rinci nih, Pak, bagaimana sih cara PTDI menangani media jika ada berita negatif atau mungkin kontroversial tentang perusahaan yang naik ke publik gitu. Ya. Sebenarnya kalau untuk saat ini posisi berita negatifnya ada. Tapi tidak sewah pada saat 2016 akhir sampai dengan 2017 pertengahan. Itu ada apa tuh, Pak? Pada waktu itu di 2016 akhir itu ada isu bahwa PTDI itu tidak bisa membuat pesawat. Jadi PTDI itu hanya cuma ngelas, ngetok, ngecatnya juga ngecat sembarangan. Nah, itu kok bisa ada berita seperti itu, Pak. Nah,
ada berita seperti itu karena ada oknum karyawan PT DI yang merasa tidak puas dengan performance manajemen. Istilahnya dia menyebarkan berita bohong. Jadi surat kaleng lah. Dia sendiri yang menyebarkannya. Dia sendiri yang jadi ada gelondongan helikopter yang ada di depan parkiran kita itu karena memang menunggu untuk inspeksi masuk ke dalam, difoto sama dia, dibikin narasi seperti itu. Nah, karena betulan pada waktu itu juga ada kasus tentang Pak SN. Apa itu, Pak? SN itu Setia Novanto. Nah, Setia Novanto itu kan pada waktu itu di 2017 itu kan lagi rame-ramenya kasus Freeport. Iya, betul. Nah, Freeport itu kan Papa minta saham pada waktu itu. Muncul kan hashtag Papa minta saham. Kemudian setelah itu rame Papa minta helikopter. Nah, di situ Papa minta helikopter ini itu benar-benar beritanya dari sana kemari tuh, datang lagi, Pak bener nggak nih, Pak gini bener nggak nih? Gitu. Ya, jadi medianya benar-benar mengkonfirmasi. Dan alhamdulillahnya karena kita dekat dengan media dan kita ada grup wartawannya, jadi mereka confirm dulu ya, Pak. Jadi beritanya berimbang. Tapi memang ada juga kasus di mana ada salah satu media yang kita somasi dan alhamdulillah medianya ini tutup sampai sekarang. Oh, jadi bisa ya, Pak, kita somasi? Bisa. Makanya yang mungkin tambahan keduanya bagi teman-teman yang bekerja nantinya menjadi seorang humas harus paham juga masalah legalnya. Iya, betul sih, Pak. Jadi harus berani mensomasi kalau misalkan medianya itu dalam tanda kutip nakal, fitnah gitu-gitu fitnah ya, Pak? dan segala macam menyebarkan berita bohong, somasi aja. Oh, somasi aja. Tapi untuk yang ngurusin legalnya ini tuh dari humas atau ada embedded timnya sendiri. Ada juga. Jadi kita bikin tim task force-nya gitu. Itu tergabung dari tim legal, tim marketing, lalu ada tim kontrak di situ. Kita baca dulu nih runutan permasalahannya seperti apa. Baik. Jadi dari sisi itu kita ngebuka selebar-lebarnya bagi wartawan yang mau datang ke sini. Nah, caranya seperti itu. Jadi transparan ya, transparan. Pak? Yuk kita datengin. Yuk kita lihat fasilitas di belakang. Apakah benar yang dibilang bahwa mereka dalam tanda kutip karyawan kita hanya ngelas doang, padahal proses di kita nggak ada ngelas. Ngelas itu hanya cuma untuk di exhaust-nya doang. Di bagian knalpotnya lah kalau di kendaraan bermotor mah gitu. Nah, itu dilas, tapi kalau yang lainnya itu pakai paku keling atau riveting. Gitu. Yang itu nggak ada dilas. Justru kalau dilas itu kan dia istilahnya mudah banget terpapar korosi. Betul. Tapi karena karyawannya yang itu bilang hanya ngelas itu aja. Itu karena oknum karyawan ini ya jadinya ya kita buka selebar-lebarnya bagi wartawan, yuk datang teh ke PT DI, lihat sendiri nih gimana proses produksinya. Jadi dari situ kita kontrol tuh berdasarkan kita alihkan dengan istilahnya kenyataan yang ada di lapangan seperti apa gitu kan. Kita bawa, kita lihat, kita edukasi wartawannya karena memang beberapa wartawan ada yang baru teh. Oh, ada yang baru. Ada yang baru yang mungkin dia kalau dapat berita itu langsung. Nah, gitu. Kalau yang wartawan-wartawan senior mah mereka udah ngerti aturan penerbangan tuh kayak gimana. Nah, dimulai dari situ pun kita bikin press release untuk ke seluruh media. Nah, itu kita bikin press release itu sampai dengan 8 halaman. Sampai dengan 8 halaman. Isinya detail tentang semua isu yang ada di luar. Nah, kita ngemasnya seperti apa ya kita dari task force itu. Ide-ide atau istilahnya dari task force seperti apa, masalah-masalah kita kumpulkan, kita kerucutkan. Jadi kita bikin press release sampai dengan 8 halaman. Yang mungkin boleh dibilang kalau dulu saya kuliah tuh ada istilah bikin press release itu nggak boleh lebih dari 2 halaman. Iya. Kalau misalnya kita belajar nih baru-baru ini, itu bagaimana, Pak? Kalau sebenarnya dalam tanda kutip ya, pada waktu itu kita melakukan pembuatan press release sampai dengan 8 halaman karena kita tidak mau informasinya terpotong. Oke, baik. Dan menurut kita isu yang di luaran sana tuh udah bisa dibilang kalau misalkan kita tidak batasi, kita tidak stop bisa terlalu jauh. Bisa malah bisa makin membesar, bisa makin kemana aja. Makanya kita bikin klarifikasi sedetail mungkin. Dan alhamdulillah dari 8 halaman itu media mencantumkan semua. Mungkin karena isunya lagi hangat pada waktu itu. Dan bisa dibilang mereka persekuens ngeluarinnya. Persekuens. Ya, jadi misalkan ternyata PT DI punya keahlian ini loh. Jangan salah loh kalau misalkan PT DI itu bisa ngecatnya standarnya internasional. Nanti mereka konsepnya seperti itu biasanya. Gitu sih. Baik. Nah, tadi juga saya dengar kalau misalnya PT DI itu kan nggak
gak sembarang milih jurnalis ya, Ya. Pak. Tadi yang Pak Sam tadi itu yang Ya. udah berpengalaman juga. Nah, bagaimana sih strategi Humas PTDI itu dalam memilih media atau jurnalis yang tepat untuk mengabarkan berita dari PTDI sendiri? Ya, pada intinya karena kami ada di Bandung, tadi Pak menambahkan yang Pak Adi bilang, benar kita merangkul dulu media yang lokal. Media lokal. Lokal itu dalam arti yang ada di sekeliling kita. Betul. Kita benar-benar sasar dulu nih yang ada di sekeliling kita, yang punya awareness yang sama tentang penerbangan. Kita rangkul mereka, kita lihat nih, kita edukasi sejauh mana mereka paham tentang PTDI. Siapa tahu memang mereka masih baru juga. Masih baru juga. Ya, takutnya mereka masih baru, nulis juga ngasal. Iya gitu, ya, kan. Pak. Jadi makanya dari situ kita bikin ada namanya buku pegangan. Oh, ada Buku pegangan juga. Terutama yang baru ya, jurnalis ya, baru. Dan itu juga dalam tanda kutip aku selalu minta bantuan ke teman-teman PKL juga untuk ngebikin ngedesain itu. Jadi istilahnya dari PKL untuk wartawan lah istilahnya. Tapi dari situ pun teman-teman yang PKL ini pun terbekal juga ilmunya. Gitu. Karena kan pasti teman-teman pada saat itu ada magang, itu kan ada laporannya, termasuk ya sekarang ada Teh Lutfi itu sama saya dijejelin terus tuh. Gitu. Jadi istilahnya biar kaya pada saat nanti teman-teman nyemplung dalam arti di bidang kehumasan udah nggak gagap lagi. Iya. Jangan sampai magangnya itu sia-sia ya, Pak, nggak membawa apa-apa. Karena kalau di kami di PTDI khususnya kita tuh nggak mau teman-teman tuh magang tuh cuman fotokopi, moto, kita bikin kopi dan motokopi. Gitu. Nah, itu kita nggak mau itu. Gitu. Kasihan ilmu kalian banyak, kenapa nggak kita ekspor? Daftar langsung. Oke, Pak, kalau misalnya untuk tantangan kan pasti ya di setiap bidang itu ada tantangannya. Kalau di bidang humas sendiri nih, Pak, tantangan terbesarnya mungkin apa sih, Pak, selama keberjalanannya? Ya, kalau untuk saat ini kan sebenarnya tantangannya kan kalau saya sekarang di hubungan kelembagaan dan PID, nanti mungkin kalau tantangan kehumasannya bisa nanya ke Mbak Caca. Cuman dalam bayangan di media relationnya, tantangan yang pertama adalah satu, sekarang itu dunia semakin dinamis ya, cepat ya, Pak. Ya, cepat, dinamis, orang lebih percaya berita yang selentingan. Betul. Nah, yang dibanding online. Ya, dibanding online itu sendiri. Karena saya pernah melakukan mini research, itu teman-teman mahasiswa sendiri itu lebih suka gambar dan video. Oh, itu benar sih, Pak. Event itu berita yang muncul dari detik.com. Iya, betul. Detik.com itu menurut saya itu udah berita yang paling cepat yang ada di Indonesia saat ini gitu. Namanya juga detik.com. Iya, dia muncul per pasti setiap detik ya, gitu. Pak. Satu detiknya itu di detik.com kalau saya research itu bisa sampai 50 berita. Wah. Satu detiknya di detik.com. Ya. Nah, dari situ kenyataan yang ada di lapangan, mahasiswa sendiri tidak menyukai detik.com. Wah, kenapa tuh, Pak? Kalau misalnya ada ya karena mereka lebih suka melihat video dan lebih suka melihat foto. Sedangkan detik itu udah sebenarnya ya? Banyak tulisan ya, makanya kan sekarang detik itu berinovasinya di 20 detik. Itu kalau ngomongin medianya. Makanya selalu ada istilahnya sekarang pun event itu Tribun Jabar itu dia ada live reportnya. Jadi ada videonya. Sekarang tuh orang lebih senang ada videonya gitu. Jadi tulisannya ada tapi ada videonya juga. Nah, ya, di dunia yang seperti itu ya otomatis kita sebagai seorang humas, karena kalau saya menangkap humas itu keseluruhan pekerjaan yang ada di corporate communication. Nah, tanpa membedakan bidang ya. Nah, itu di humas itu ya tantangannya seperti itu. Makanya balik lagi kalau dengan tupoksinya saya di bidang hubungan kelembagaan dan PID, nah itu saya harus make sure bahwa video yang nanti kita produce ataupun gambar yang kita produce itu benar-benar high quality dan semuanya itu benar-benar informatif. Oke, untuk menyasar yang tadi ya, Pak, audiens yang emang sukanya terpapar oleh gambar dan video. Ya, makanya dari situ pun pada waktu yang sebelumnya pun itu kualitas gambar-gambar kita di Instagram terutama itu benar-benar bagus. Mungkin teman-teman bisa riset sendirilah di official PTDI, mungkin nanti bisa ditambahin tuh di sininya gitu kan. Nah, teman-teman tinggal ngedit. Nah, gitu. Halo
teman-teman semuanya. Kalau tadi udah One Day with PR sama Ale, sekarang sama Channel di sini, dan Channel gak sendirian karena kalau tadi kita udah ngobrol-ngobrol sama Pak Adi, sama Pak Harjoy, sekarang kita akan ngobrol bareng Mbak Caca. Mbak Caca boleh dong kenalan dulu. Hai, halo, saya Anissa Carolina, salah satu tim dari Corporate Communications-nya di PT Dirgantara Indonesia. Spesifikasinya di Humas. Mbak Caca ini juga anak Humas Vkop Unpad lah teman-teman. Oke, Mbak Caca kan tadi bilang Mbak Caca ini salah satu tim dari Corporate Communication-nya PTDI ya Mbak. Dan tadi Pak Harjoy juga sempat mention di video sebelumnya yang sama Ale, Mbak Caca ini tuh lebih spesifik lagi nih kerjanya. Kayak tadi Pak Harjoy mention Mbak Caca ini udah terbiasa sama yang namanya media relation dan juga agenda setting. Nah mungkin bisa diceritain dulu nih, mungkin tupoksi atau tanggung jawabnya Mbak Caca di PTDI ini kayak gimana detailnya? Oke, halo, Vkom 1. Vkom. Oke, saya dari pertama kali masuk ke PTDI udah masuk langsung ke bagian Humas. Dulu tuh kalau Humas tuh dibagi ya, ada internal sama eksternal. Kalau dulu aku masuk tiba-tiba langsung di eksternal. Jadi dari lahir di PTDI sampai sekarang itu di eksternal udah 7 atau 8, baru 7 atau 8 tahun yang lalu lah. Nah, untuk kegiatan Humas sendiri biasanya sih pastinya media relations ya. Sama maintain gimana bisa tetap menghasilkan berita positif perusahaan di media massa kayak gitu. Nah, untuk siaran pers, untuk membuat berita positif itu kan pasti kita yang nyeting kan. Betul. Kita bikin siaran persnya, kita harus punya komunikasi yang baik dan kita harus proaktif juga nanya ke beberapa fungsi di perusahaan. Bakal ada acara apa aja dalam waktu dekat, bakal ada kegiatan kontrak apa aja, terus kita cari info apa yang kira-kira bisa kita naikin jadi berita. Yang dimana kalau dalam praknya di lapangan sih kita udah harus bisa planning ya, dalam sebulan kita udah harus bisa bikin berapa dan apa aja rencana beritanya. Dari situ kita bikin siaran pers, lalu kita sebarkan ke database media yang kita udah punya, baik itu nasional atau internasional. Jadi berita yang kita buat juga nggak cuma untuk di expose di Indonesia aja, tapi untuk beberapa jenis berita kita tentunya bisa ngeproyeksi ini kayaknya masuk juga ke pasar media internasional. Jadi gitulah. Kalau misalnya kita mau masukin ke internasional, berarti kita bikin rilisnya bahasa Inggris kayak gitu. Kita udah punya database untuk media untuk yang Indonesia, di Kota Bandung sendiri apa, di pusat apa. Terus juga kalau misalnya kita ada event-event, biasanya kita event tuh suka ada pameran atau event yang bawa joy flight pesawat ke beberapa wilayah daerah. Itu juga tanpa kita sadari langsung jadi terbentuk punya komunitas media di sana gitu. Kayak aku biasanya event tuh waktu itu ke Riau, di sana aku langsung udah punya komunitas, bukan komunitas ya, punya database media-media di Riau. Terus waktu aku ke Belitung punya database media-media yang di Belitung. Waktu event di Bali punya database media-media yang di Bali. Kalau di Bandung ya itu kan defaultnya kita ya. Jadi defaultnya kita punya database di Bandung dan beberapa kota di wilayah Indonesia dan beberapa database media internasional. Oke, tadi kan Mbak Caca sempat mention yang ngadain event, dan biasanya tuh bentuk eventnya tuh kayak gimana sih Mbak kalau yang berhubungan sama media relation dari PTDI sendiri? Kalau biasanya sih sebenarnya PTDI ini tentunya akan beda ya event-eventnya sama perusahaan lain kayak misalnya Telkomsel atau brand-brand yang produknya emang dipakai sama, atau common goods lah yang dipakai sama semua halayak. Kan produk kita beda ya. Jadi kita kalau di tempat orang mungkin bikin event itu dari departemen korkomnya, tapi kalau kita itu yang bikin event itu biasanya dari fungsinya marketing. Kalau kita karena mereka membuat beberapa upaya atau kegiatan pemasaran mereka melalui event. Biasanya kayak exhibitions, terus jadi tiap tahun tuh kita ada yang selalu rutin ikut exhibitions apa aja. Sama misalnya pesawat terbaru kita N219 itu kan mereka lagi pemasaran. Nah mereka tuh suka bikin beberapa event sama
pemerintah daerah di Indonesia. Jadi waktu itu ke Kepri kan, ke Kepulauan Riau, dia bawa pesawatnya ke Riau. Waktu itu ada event di Bali, dibawa pesawatnya ke Bali. Jadi pesawatnya kayak gitu. yang dibawa ya Mbak? Yes. Jadi kalau untuk event di perusahaan kita sendiri ngikutinnya dari agenda korporatnya yang dibuat oleh tim marketing. Nah, untuk setiap agenda korporat yang dibuat oleh tim marketing itu selalu harus ada fungsi humas, karena percuma kalau misalnya ada event tapi tidak dipublikasikan kayak gitu. Oke, berarti kalau dari segi event kayak gitu ya teman-teman semuanya, yang nggak jauh-jauh dari exhibition dari pesawat-pesawatnya gitu ya Mbak? Untuk kegiatan korporasinya sih exhibition ya, kayak pameran, terus misalnya pesawatnya dipajang di static display, dilihat sama semua pengunjung. Tapi kalau untuk dari kitanya sendiri, pasti kita nyari ini di acara itu ada agenda penting apa, apakah itu ada penandatanganan kontrak atau ada agenda penting kayak meresmikan apa gitu, meresmikan pesawat yang punya kita atau apa ya, kind of that. Terus kita harus bisa lihat agenda mana yang penting, agenda mana yang akan dihadiri oleh pejabat-pejabat negara, pejabat penting, pemangku kepentingan, dan kalau kita udah tahu poin-poinnya yang pentingnya apa aja, kita setting pemberitaan siaran pers seperti apa, terus kita setting juga undangan ke medianya, kita undang bahwa tanggal segini akan ada event ini, mohon bisa hadir karena akan dihadiri oleh menteri bla 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 kayak gitu. Nah, nanti di sana di settingnya either itu doorstop ataupun kalau misalnya ada rangkaian kan kita biasanya kolaborasi ya, event di sebuah event tuh nggak mungkin PTDI sendiri. Misalnya ada kementerian sesuatu gitu. Kayak waktu itu ada event di Belitung sama Bappenas. Si Bappenas itu dia bikin agenda, ada press konferensi untuk beberapa CEO lah gitu. Nah, di dalamnya ada salah satunya CEO PTDI. Nah, di situ di preskon itu aku juga harus bisa tahu media apa aja yang ikut di dalam preskon itu, dan kita sebagai ujung tanduknya perusahaan ya yang harus yang tahu batas mana yang harus dikeluarkan dan tidak, kita memberikan pointer kepada manajemen yang hadir dalam preskon itu. Waktu itu yang hadir itu CEO, presiden direkturnya. Jadi dari humasnya sendiri mengasih brief gitulah, bahwa Pak, nanti yang media yang hadir ada ini, mereka banyaknya media lokal atau nasional, terus poin pembicaranya ini, kayak gitu. Kalau tadi kan Mbak Caca udah jelasin ya secara detailnya eventnya apa, terus juga di PTDI ini ternyata kalau event itu di bawah tim marketing ya, bukan tim korkom berarti ya. Kalau biasanya di perusahaan lain kan biasanya suka di korkomnya ya. Iya betul. Terus aku juga penasaran nih, kira-kira kalau dari Mbak Caca sendiri, dari pengalamannya pernah nggak sih ada apa ya, kayak tiba-tiba dapat update gitu bahwasanya ada berita yang kurang atau bisa dibilang berita negatif terkait sama PTDI sendiri? Terus sering banget. Sering banget ternyata. Nah, kira-kira gimana sih cara menanganinya gitu Mbak? Apalagi sekarang kan udah era digital ya, apa-apa cepet gitu loh ke berita nyebarnya gitu. Gimana Mbak? Ya, selama ini setahun adalah terpaan berita negatif dua kalian lah. Maksudnya 2 isu gitu ya. Kalau terpaannya mah sering banget, cuman isu yang naiknya setahun adalah 2 isu yang naik yang negatif. Biasanya kalau misalnya ada berita satu naik negatif, kan kita kan selalu tim kita itu ada yang selalu mantau media, monitoring. Nah, nanti tim yang monitoring, bahkan aku juga setiap hari masih terus Google ada apa aja tentang PTDI, harus update terus. Once itu kita menemukan ada berita yang negatif, ya aku ngobrol sama tim, sama manajer juga, sama Pak Adi, untuk gimana langkah kita. Apakah kita mau melakukan hak jawab kepada media itu? Hak jawab itu misalnya kayak kita memberikan konfirmasi bahwa perusahaan kita tidak sesuai dengan apa yang Anda nyatakan, bla 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 bla. Kita mau ngasih hak jawab, atau kita mau sekedar nge-reach ke medianya aja karena kita sudah punya hubungan yang baik sebelumnya. Kalau hak jawab itu formal ya, hak jawab, atau kita mau nge-reach ke wartawan medianya aja, atau kita tunggu dulu apakah akan ada berita-berita negatif lainnya yang naik.
Jadi kita lihat oke. dulu di hari pertama yang naik itu dari media apa. Kalau dia dari media tier 3 biasanya kita tunggu dulu. Kalau misalnya yang naiknya itu udah dari tier 1 seperti Detik atau Iya. Liputan 6 atau Kompas, itu kan yang baca audiensnya udah banyak banget. Iya. Berarti possibility untuk naik berita buruknya akan lebih cepat. Betul. Nah, kita lihat dulu sih. Kalau misalnya dari tier 3 kita tunggu dulu, tapi kalau misalnya sudah langsung menyebar dengan luas, ya kita langsung koordinasi sama tim krisis perusahaan. Biasanya kalau ada yang kayak gitu, perusahaan langsung bikin tim krisis. Di dalamnya nggak cuma orang komunikasi, tapi ada orang dari manajemen juga, dari direksi, dari corporate secretary, sama dari ya beberapa beberapa kepala divisi terkait. Nah di situ nanti tim krisis itu kita koordinasi intensif sama mereka, kita cari jalan keluarnya, apakah kita mau mengeluarkan siaran pers baru dengan isu yang tidak berkaitan dengan itu, jadi kayak ya kita nimpalin berita positif. Itu salah satunya, atau kita mau merespon, melakukan klarifikasi, atau kita mau mengeluarkan hak jawab, atau kita mau menggunakan influencer, bisa juga. Kalau di aku mungkin kita pakai influencer yang di dunia aviasi. Kalau di sektor lain mungkin pakai yang sama-sama gitulah. Nah, biasanya keputusan itu untuk menanggapi isu tersebut biasanya itu dari siapa sih, Mbak? Apakah memang dari tim krisisnya atau memang harus nunggu dari dirut atau gimana biasanya? Kalau untuk sejauh ini sih, kalau untuk menangani krisis, keputusan dan arahannya itu langsung ke direksi atau direktur utama. Jadi nggak cuma ke level BOD-1. BOD itu Board of Director ya. -1 itu kepala divisi. Jadi nggak cuma di level BOD-1, tapi biasanya harus, kalau krisis itu harus berdasarkan keputusan dari direksi. Berarti tetap harus ada koordinasi sama direksi juga ya? Itu harus. Terus pertanyaan selanjutnya nih Mbak, ada nggak sih pendekatan khusus yang Mbak Caca lakukan kepada para jurnalis nih Mbak? Karena kan media relation, kalau saya mahasiswa ya Mbak ya, kayaknya agak susah gitu humas berhubungan baik dengan jurnal gitu. Kalau dari Mbak Caca pengalamannya gimana? Kalau untuk media relations itu biasanya kita harus jaga hubungannya, kita maintain. Gak mungkin kita lepas gitu aja ya. Pertama, kalau dulu sih kita kan punya database wartawan ya. Dan sekarang tuh udah punya WhatsApp group ya. Jadi kita udah dengan mudah bisa manage itu dengan WhatsApp group. Terus kalau setiap ada siaran pers yang kita buat, kita bisa share di situ. Itu kan salah satu komunikasi juga kan. Dan saat mereka punya pertanyaan kan dia juga bisa lontarkan pertanyaannya di grup itu kan. Itu kan salah satu bentuk komunikasi dan kita bisa maintain hubungan baik sama mereka. Itu untuk yang daily-nya. Tapi untuk 1 tahunnya itu kita nggak boleh luput dari bikin event yang emang berkaitan sama mereka. Kalau kita kemarin tuh biasanya bikin media gathering. Kita baru bikin media gathering kemarin September. Di sini Mbak? Di sini, di hanggar. Di depan di hanggar ada di pesawat. Ada pesawat terus ada meja-meja kursi bareng sama wartawan. Di situ direksi juga hadir dan di sana ada doorstop, semua wartawan boleh nanya semua isu tentang PTDI. Waktu itu jadi event-event ini bisa kita kerjasamain, nggak cuma mengerjakannya sendiri. Kalau kemarin media gathering kita bareng sama Kementerian Pertahanan. Jadi, kolaborasi gitu ya? Kolaborasi. Jadi beberapa media database punya PTDI dan Kemenhan disatuin di event media gathering di PTDI, semuanya event di sini. Terus biasanya juga kalau yang untuk easy aja, entah itu coffee morning atau kalau kemarin sih karena kita ada beberapa tim. Jadi dulu sebelum sekarang tim humas itu cuma aku perempuannya, yang lainnya laki-laki. Nah jadi waktu itu bikin futsal bareng, jadi bikin kegiatan yang emang mempererat hubungan aja. Dan gak usah terlalu formal gak gitu usah ya, terlalu formal juga nggak apa-apa, maksudnya jadi kita juga memaintain vibes hubungan dengan mereka enak gitu. Berarti beneran. Kalau yang formalnya tuh kayak gimana Mbak? Dalam hal media gathering itu, waktu media gathering tuh kemarin di settingnya emang ada paparan gitu dari direksi untuk menjelaskan beberapa update tentang perusahaan. Nah itu quite formal. Berarti ternyata cara maintain hubungan yang baik sama media itu nggak harus dengan cara yang formal aja ya Mbak. Kayak bisa juga tadi Pak Harjoy sebenarnya juga sempat mention katanya beliau pernah mancing bareng jurnalis, dan itu kan maksudnya
di luar forum yang formal gitu ya, Iya. Mbak ya. Intinya kita menjadikan mereka rekan kita, Beneran teman rekan kita, ya. mitra strategis kita. Sama kayak halnya kayak misalnya aku lagi event di luar kota, misalnya kayak kemarin di Bali terakhir. Ada beberapa media yang aku udah kenal dari sebelum-sebelumnya, terus ketemu di Bali, terus kayak kita punya kan kalau event kita punya beberapa merchandise ya, yang dari eventnya. Aku selalu minta ke holder eventnya, ke holder pameran, bahwa gue minta pisahin untuk gue 10, karena gue ini untuk hubungan gue sama media. Gue akan kasih ke beberapa temen media gue gitu. Jadi itu kan salah, meskipun itu sebenarnya receh ya, nggak bukan hal yang disetting atau bukan hal seperti event, tapi kan itu part of kita menjaga hubungan baik kita sama mereka gitu. Kalau mereka ada acara, kalau kita ada acara, terus kita ngundang mereka, ya kita kasih merchandise atau apa, itu kan salah satu nge-appreciate keberadaan mereka buat kita juga gitu. Oke, sebenarnya kami mahasiswa humas juga sebenarnya udah mulai belajar atau masuk ke mata kuliah yang namanya publisitas nih Mbak. Terus kita kayak pura-puranya ada press conference, ada kayak bikin media kit. Jadi pas Mbak Caca tadi bilang sebenarnya kayak itu hal-hal atau apa ya, hal-hal yang emang udah sering saya dengar gitu Mbak sebelumnya di mata kuliah. Nah, selanjutnya mungkin Mbak pertanyaannya, gimana sih cara Mbak Caca memilih media yang tepat untuk mempublikasikan berita-berita terkait sama PTDI? Ada nggak sih kriteria khusus dari PTDI sendiri? Pada dasarnya sih memilih media yang tepat itu kayak pertama pasti kita nyari media yang emang tujuannya yang emang suka nge-coverage berita-berita tentang news ya, karena kan kita kalau bisa dilihat kayaknya berat banget nih kontennya, industri pesawat terbang, terus hubungannya sama kementerian negara bla bla bla. Pasti kita nyari medianya yang berkaitan erat sama news, kayak gitu. Jadi kita jarang bisa masuk ke si Unyil ya, jarang dong gitu. Jadi nggak mungkin kan. Tapi kan PTDI, jadi PTDI itu ada yang kita bisnis core-nya jualan pesawat, terus kita juga ada tahu DI Edutainment. Belum ada yang jelasin ya tadi. Jadi kita juga punya non-core bisnis kita namanya DI Edutainment. Dia itu sebenarnya salah satu bentuk CSR sama non-core bisnis kita. Dia itu jadi dibuka untuk umum, untuk semua masyarakat yang mau masuk dan melihat hanggar-hanggar PTDI. Oke, gratis ya Mbak? Kalau untuk hari Jumat gratis, kalau untuk hari Sabtu dan Minggu open for public pakai tiket. Nah, dari situ aja bisa kita pilih. Kalau misalnya kita mau bikin berita tentang core business perusahaan, berarti kita harus pakai media-media yang emang ngangkat tentang news. Sama ngangkat sama nyari memilih media yang emang ada bagian aviasinya. Nah, kalau misalnya kita lagi mau ngangkat tentang yang DI Entertainment, itu aku bisa kayak yang ke program-program gitu yang lebih entertain kayak gitu sih paling. Oke. Berarti mesti disesuaikan juga ya sama segmen, konten dan segmennya ya Mbak ya. Oke. Mungkin pertanyaan selanjutnya nih Mbak, dari pengalamannya Mbak Caca sendiri nih, sulit gak sih ngebangun relasi yang baik gitu? Kadang-kadang kan gak tahu ya, ini personal mungkin. Saya pribadi merasa ada kayak budaya-budaya yang beda gitu Mbak antara humas dan juga jurnalis. Karena sempat kemarin saya itu kan harus nge-reach juga nih Mbak jurnalis. Terus kayak kesannya anak-anak humas tuh formal banget gitu loh Mbak bahasanya. Sedangkan jurnalis tuh yang lebih kayak santai, ya udah balasnya kayak cuma tapi banyak emotnya gitu. Jadi kayak agak sedikit culture shock gitu. Pernah gak sih Mbak ngalamin itu? Atau memang Mbak Caca udah terbiasa dengan? Enggak sih, tapi aku juga merasa bahwa sebagai humas perusahaan, humas korporat itu memang harus bisa jadi orang yang fleksibel. Ya tentunya fleksibel, dan harus bisa memposisikan dirinya sebagai sebagai tombak ujungnya perusahaan. Jadi kalau untuk bicara ke depan publik, mereka harus dipaksa terbiasa untuk profesional. Karena kita kalau mau dibilang kaku banget, enggak sih. Emang aku kelihatan kaku? Enggak sih. Gaul abis. Jadi
emang kalau misalnya jadi humas sih aku ngelihatnya dia itu membawa baggage di belakangnya, membawa baggage-nya, citranya perusahaan. Jadi kalau dia punya baggage yang sebesar itu berarti dia harus represent seperti apa? Kebayangkan. Iya. Kalau misalnya jadi jurnalis, bukannya kita menyepelekan mereka, tidak, mereka juga sangat sulit karena menulis berita itu sulit banget. Sama sepertinya kita menulis siaran pers, bagaimana mereka mencari isu, bagaimana mereka mengimbangi tulisan mereka supaya tidak ada keberpihakan, itu juga sulit. Cuman mungkin mereka concernnya beda ya. Kalau kita concernnya ke citra perusahaan, kalau mereka ke hasil tulisan mereka. Betul. Gitu. Paling. Jadi kan tadi udah kebayang ya kalau kita punya baggage citra perusahaan yang harus kita bawa dan kita harus jadi orang yang nomor satu, jadi spokespersonnya perusahaan, berarti kita juga harus merepresentasikan diri kita seprofesional mungkin. Oke. Jadi ada banyak insight baru dari Mbak Caca ya. Kalau menurut Mbak Caca sendiri, sebenarnya ini saya ingin merangkum aja sih Mbak dari pertanyaan-pertanyaan sebelumnya. Jadi seorang humas atau seorang public relations dari sebuah perusahaan itu berarti penting ya Mbak untuk menjaga hubungan yang baik dengan media, penting apapun banget. Medianya. Nggak cuma media doang ya, tapi sama lembaga, kementerian yang lainnya. Karena kita juga harus maintain hubungan sama fungsi-fungsi komunikasi di lembaga lainnya. Jadi kalau misalnya lembaga lain mau bikin event, misalnya kayak Kementerian Pertahanan, dia mengangkat mau bikin berita terkait pesawat yang kita punya, kan kita juga harus tune in sama tulisan mereka kan, apakah sesuai kontennya. Jadi kita juga harus punya relasi yang baik sama stakeholders, sama fungsi komunikasinya stakeholders dan dengan media juga. Oke. Sebenarnya udah banyak banget insight dan info-info menarik yang Mbak Caca berikan kepada kami semua. Oke, mungkin terakhir ya Mbak Caca, ada nggak sih, bukan closing statement sih sebenarnya, kayak motivasi dari Mbak Caca nih, berhubung Mbak Caca juga alumni kita, alumni Humas Unpad, kepada mahasiswa kayak kita nih yang masih semester 3 yang kayaknya masih agak ngawang soal media relation, kira-kira apa yang perlu dipersiapkan dan ada nggak sih motivasi khusus dari Mbak Caca? Gimana ya? Tapi kalian pada mau jadi interestnya pada kemana nih? Humas pengen jadi, kan ada yang aku sih pengen humas di dunia pemerintah gitu. Pemerintah, aku pengen di industri, aku pengen di entertain atau gimana gitu. Kalau aku sih yang mana aja sih Mbak. Tapi interest banget untuk hidup di dunia humas. Iya. Wih, yakin banget tuh. Iya. Kalau dari aku sih pesannya sehat jiwa raga aja ya. Oke. Kenapa tuh? Kenapa harus sehat jiwa dan raga? Karena jadi humas itu jam kerjanya nggak bisa mau dibilang kita yang ngatur, tapi kita harus ngikutin momen. Nggak bisa kan? Jadi kalau misalnya kita mau tidur jam 11 tapi ternyata ada berita negatif, mau tidur nggak? Nggak kan? Nggak mungkin dong. Iya, jadi sehat jiwa raga aja. Oke, jadi itu ya teman-teman semuanya, kata Mbak Caca harus sehat jiwa dan raga kalau menjadi humas yang baik. Mungkin segitu aja Mbak Caca sesi bincang-bincang kita kali ini, dan mungkin Mbak Caca, saya mau ucapkan terima kasih sekali lagi ya karena udah mau sharing-sharing sama kita semua untuk tugas media relation ini. Terima kasih Mbak Caca. Sama-sama.